Pria dengan mata yang diperban ini mampu melihat dan berjalan dengan baik tanpa menabrak apapun yang berada di depannya. Para pasien lain pun keheranan bagaimana bisa ia melakukannya. Saat telah sampai di toilet dan melihat kaca, barulah pria ini menyadari bahwa matanya ditutup dengan perban. Ketika pria ini mulai kebingungan apa yang sudah terjadi dengan dirinya, tiba-tiba matanya dapat melihat dari pantulan kaca toilet laki-laki menembus tembok pembatas menuju toilet perempuan dan terus menembus masuk pakaian suster yang ada di sana, sehingga ia dapat melihat kalung yang dikenakan suster itu. Saat telah kembali ke kamar inapnya, mata pria ini kembali memperlihatkan kemampuannya. Kali ini ia dapat melihat dengan jelas wajah dokter yang ada di depannya. Walaupun ia menggunakan penutup wajah, untuk lebih memastikan kembali penglihatannya, pria ini mencari alasan agar dokter itu melepaskan penutup wajahnya. Dan ketika dokter itu membuka maskernya, ternyata wajahnya sama persis. Bahkan tompel dokter itu tak bergeser 1 senti pun. Tak sampai di situ saja, pria ini juga dapat melihat apel yang ada di hadapannya telah busuk, walaupun ia belum memakannya. Ternyata pria ini memperoleh kemampuan mata emasnya akibat goresan serpihan batu giok berbentuk mata yang pecah karena tembakan sekelompok pencuri yang masuk ke dalam tempatnya bekerja untuk mencuri barang-barang peninggalan zaman dinasti kuno. Lalu keesokan harinya, setelah pria ini keluar dari rumah sakit, ia pergi ke tempatnya bekerja. Dan di sana manajernya memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang kontrak kerja pria ini. Lalu pada saat yang sama, mata pria ini kembali menunjukkan kemampuannya. Pria ini melihat sepatu manajernya dan terdapat serbuk yang menempel saat manajernya memperbaiki barang peninggalan zaman dinasti. Ternyata mata pria ini tak hanya dapat menembus masuk dan melihat isi suatu barang, tapi juga dapat melihat kilas balik apa yang sudah terjadi di masa lalu. Setelah pria ini memperoleh kemampuan mata emasnya, banyak hal baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketika manajernya ingin memberikan cindera mata kepadanya, pria ini melihat kilas balik dari proses pembuatan barang peninggalan zaman dinasti kuno itu. Dan lagi pula barang antik itu sudah lama menjadi koleksi pribadi sang manajer. Walaupun pria ini sudah menolak, manajernya tetap memberikan barang antik itu sebagai cindera mata kepada pria ini. Lalu keesokan harinya saat pria ini berkunjung ke rumah temannya, ia diperlihatkan suatu barang yang menurut temannya akan berharga ratusan ribu dolar jika dijual. Dan ketika mata pria ini mulai memfokuskan penglihatannya, ia melihat proses pembuatan barang itu. Ternyata barang tersebut adalah barang tiruan yang diproduksi secara banyak. Dan juga barang itu bukanlah peninggalan zaman dinasti. Pria ini lalu berkata, ini hanya kerajinan tangan biasa. Tapi temannya tak percaya dengan omong kosong yang dilontarkan pria ini. Temannya masih bersikeras barang itu pasti memiliki daya jual dengan harga yang bagus. Lalu mata pria ini kembali menunjukkan kemampuannya. Saat ia memejamkan mata dan memfokuskan penglihatannya, ia dapat melihat struktur terdalam suatu kerangka besi, serta dapat melihat tata letak kondisi rumah temannya dalam bentuk planogram. Tak hanya itu saja, pria ini juga dapat melihat sebuah buku dengan menembus buku tersebut, lalu membaca bagian buku, kemudian membuktikannya sendiri dengan membukanya langsung pada halaman yang ia baca. Pada sore harinya, pria bermata emas dan temannya pergi ke pasar barang lama untuk menawarkan barang antik yang dimiliki temannya. Mereka mendatangi satu persatu penjual yang ada di pasar itu, tetapi tidak ada satupun yang mau menerimanya. Saat mereka berpindah ke lapak penjual lainnya dan kembali menawarkan barangnya, penjual itu hanya menghargai barang tersebut sebesar 5 yuan saja, atau setara dengan 11.000 rupiah. Menyadari barangnya tak dihargai dengan bagus, pria ini mengurungkan niat untuk menjualnya. Lalu pedagang itu mengeluarkan sebuah barang antik dari dalam saku jaketnya. Pada saat yang sama, pria bermata emas ini langsung mengeluarkan kemampuannya untuk melihat barang tersebut secara mendalam. Pria ini melihat barang itu merupakan barang antik yang bernilai sangat tinggi, dan warna asli barang itu bukanlah hitam, melainkan warna merah. Setelah melihat barang antik yang bernilai sangat tinggi dan warna aslinya bersembunyi di balik cat warna hitam yang menutupinya, pria bermata emas ini tanpa pikir panjang langsung menawar barang tersebut. Tapi sang penjual tidak ingin menjualnya. Barang antik itu merupakan tempat penyimpanan jangkrik, yang apabila jangkrik dimasukkan ke dalamnya, suara yang dihasilkan jangkrik itu akan terdengar lebih merdu. Setelah tawar-menawar, akhirnya penjual itu mau memberikan penawaran kepada pria bermata emas itu dengan harga 2.000 yuan. Pria ini pun langsung menyetujuinya, tapi langsung dihentikan temannya. Lalu penjual itu kembali menawarkan harga yang lebih murah, yaitu 600 yuan saja. Tanpa basa-basi, pria ini langsung mengeluarkan uangnya dan membayar secara cash kepada penjual itu. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita yang berniat akan membeli barang antik itu yang sekarang sudah berpindah tangan kepada pria